Perkenalkan, saya Sri Wayuningsi dengan NIM 2115 1090 1015. Perkenalkan, saya Rian Reza Putra dengan NIM 2115 1090 1064. Kelompok wanita tani merujuk kepada suatu organisasi atau komunitas yang terdiri dari wanita yang berkecimpung dalam sektor pertanian. Kelompok wanita tani dibentuk dengan tujuan untuk mengumpulkan dan memperkuat peran serta kontribusi wanita dalam pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan mereka. Kelompok wanita tani seringkali memiliki struktur organisasi formal seperti pengurus dan anggota aktif dan berfokus pada kegiatan yang mendukung pertanian seperti pengolahan produk pertanian, pengembangan keterampilan, pelatihan, peningkatan akses terhadap sumber daya, serta advokasi dan perubahan sosial yang berhubungan dengan isu-isu yang mempengaruhi wanita tani. Tujuan utama dari kelompok wanita tani adalah untuk memperkuat solidaritas, kerjasama, dan pemberdayaan wanita dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan inklusif. Salah satu tujuan utama dari pembentukan kelompok wanita tani ini adalah untuk memberdayakan perempuan di pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Pemberdayaan dalam kelompok wanita tani adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan otonomi wanita tani agar mereka dapat berperan aktif dan memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan, akses terhadap sumber daya, dan partisipasi dalam kegiatan pertanian. Pemberdayaan ini melibatkan penguatan keterampilan, pengetahuan, dan akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan teknologi pertanian. Dengan menjadi bagian dari kelompok wanita tani juga memiliki manfaat seperti mereka dapat saling mendukung, bertukar informasi, dan yang pasti berguna untuk mengembangkan usaha pertanian mereka. Selain itu, pemberdayaan juga melibatkan pembentukan jaringan sosial dan kerjasama antar wanita tani untuk memperkuat pengaruh dan dukungan dalam upaya mencapai kemandirian ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemberdayaan kelompok wanita tani secara ekonomi dalam sektor pertanian merupakan langkah penting untuk meningkatkan peran dan kontribusi mereka dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Melalui pemberdayaan ekonomi, kelompok wanita tani dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap sumber daya produktif seperti lahan, modal, teknologi, dan pasar. Hal ini akan meningkatkan kemampuan mereka untuk meningkatkan produksi pertanian, diversifikasi usaha, dan meningkatkan pendapatan keluarga. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada wanita tani dalam hal manajemen pertanian, penggunaan teknologi modern, dan keterampilan pemasaran. Berikut salah satu contoh pengembangan kelompok wanita tani, yakni di Desa Tegal Tirto. Masyarakat Desa Tegal Tirto banyak mengusahakan komoditas ubi kayu sebagai tanaman sela di pekarangan maupun ladang tanpa mengganggu usaha taninya. Pemberdayaan kelompok wanita tani Andini Mulyo dengan usaha pembuatan produk ubi kayu olahan akan membantu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kelompok wanita tani sebagai pengusaha dan masyarakat petani sebagai pemasok bahan dasar akan saling diuntungkan. Kelompok wanita tani Andini Mulyo semuanya mendapat pasokan bahan baku secara berkesinambungan dan petani memperoleh penghasilan tambahan dengan nilai jual ubi kayu dengan harga lebih tinggi, terutama saat panen raya. Pemberdayaan kelompok wanita tani secara sosial melibatkan upaya untuk meningkatkan peran, kapasitas, dan kesejahteraan mereka dalam konteks sosial dan budaya. Tujuan utama dari pemberdayaan ini adalah memberikan kesempatan kepada wanita tani untuk aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memperoleh akses terhadap sumber daya dan pendidikan, serta meningkatkan posisi sosial dan kemandirian mereka. Pemberdayaan kelompok wanita tani secara lingkungan dalam sektor pertanian adalah langkah penting untuk mencapai pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Wanita tani memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pertanian, termasuk pengelolaan air secara efisien, pengelolaan lahan, dan penggunaan pestisida dan pupuk organik alami yang aman.
Melalui pemberdayaan lingkungan, kelompok wanita tani dapat diberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan. Dengan demikian, mereka dapat berperan aktif dalam menjaga keseimbangan ekosistem pertanian, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mempromosikan konservasi sumber daya alam. Pengembangan dalam kelompok wanita tani memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat peran dan kontribusi wanita dalam sektor pertanian. Pengembangan kelompok wanita tani juga memperkuat solidaritas dan kerjasama antar anggota, menciptakan platform untuk berkolaborasi dalam mengatasi masalah bersama, dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui peran ini, pengembangan kelompok wanita tani memberikan dukungan, pemberdayaan, dan peluang bagi wanita tani untuk tumbuh, berkembang, dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan sektor pertanian. Kelompok wanita tani juga dapat mengembangkan keterampilan dalam pengolahan dan pemasaran produk pertanian. Mereka dapat belajar tentang teknik pengolahan yang tepat untuk meningkatkan nilai tambah produk seperti pengeringan, pengawetan, atau pengolahan makanan olahan. Pelatihan pemasaran juga membantu mereka memahami strategi pemasaran yang efektif, termasuk branding, penentuan harga, dan akses ke pasar lokal maupun internasional. Dengan mengembangkan keterampilan pertanian ini, wanita tani menjadi lebih mandiri, memiliki pengetahuan yang lebih luas, dan mampu menghadapi tantangan yang kompleks dalam pertanian. Mereka dapat mengoptimalkan potensi lahan dan sumber daya yang tersedia, meningkatkan hasil panen, dan menghasilkan produk pertanian berkualitas tinggi. Pengembangan keterampilan pertanian ini juga membuka peluang baru bagi wanita tani untuk diversifikasi usaha, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian yang tradisional. Nah, memahami peran pengembangan kelompok wanita tani ini dalam pertanian dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana mereka dapat berperan aktif dan berkontribusi dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Dengan mengolah pekarangan, setiap anggota masyarakat akan lebih mudah untuk memperoleh kebutuhan sayur-sayuran yang saat ini merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat setempat. Selain itu, kelebihan dari kebutuhan konsumsi mereka jual untuk menambah pendapatan. Salah satunya yakni Desa Pakis. Desa Pakis merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, yang memiliki potensi hasil alam yang melimpah. Hal tersebut tentu didukung oleh kondisi alam dan geografis daerah yang terletak di dataran tinggi karena berbatasan langsung dengan Gunung Argopuro di sebelah utara. Desa Pakis, Kecamatan Panti memiliki kelompok tani wanita, yang dimana wanita-wanita ini membentuk sebuah kelompok tani yang kuat. Mereka saling mendukung dan bertukar pengetahuan serta keterampilan dalam bidang hortikultura. Usaha tani hortikultura yang ditanam oleh wanita kelompok tani ini di Desa Pakis, Kecamatan Panti antara lain cabai, tomat, terong, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada hasil perkebunan rakyat milik perhutani yang juga dikelola LMDH dan masyarakat sekitar. Hasil pertanian hortikultura tersebut berasal dari lahan milik wanita kelompok tani yang dikelola bersama-sama untuk peluang usaha dengan mengolah hasil hortikultura yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Melalui kerjasama dan dukungan, wanita-wanita ini telah menjadi agen perubahan yang menginspirasi. Mereka tidak hanya menghadapi modernisasi, tetapi juga mengambil peran aktif dalam membentuk masa depan pertanian yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui upaya pemberdayaan ini, wanita-wanita petani di Desa Pakis, Kecamatan Panti, berhasil menghadapi modernisasi pertanian dengan baik. Mereka tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga mampu berkembang dalam usaha tani hortikultura mereka. Wanita-wanita ini adalah contoh nyata dari kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh perempuan dalam pertanian. Melalui usaha tani hortikultura, mereka memperkuat diri, komunitas, dan masa depan pertanian kita.